Halo Sobat Corong ID. Polemik akuisisi Su-35 masih menjadi perbincangan hangat di kalangan pengamat militer. Semua dibikin pusing dengan banyaknya isu yang beredar, entah Indonesia yang sudah siap menyambut datangnya Sukhoi Su-35 dari Rusia, dengan sistem barter kopi dan arang kelapa. Ataupun pihak Indonesia yang bimbang atas akuisisi alutsista dari Rusia, karena isu Rusia yang cenderung diam dalam konflik Laut Cina Selatan. Nah, untuk yang pertama, rasanya menarik jika admin bahas tentang isu Indonesia yang sudah siap segala sesuatunya untuk menyambut datangnya Sukhoi Su-35 dari Rusia, yakni dengan sistem pembelian imbal dagang. Menarik, karena di sini, Indonesia akan membayar 50% pembelian Sukhoi Su-35 dengan komoditas macam kopi, karet, minyak sawit, arang kelapa, bahan baku kosmetik, APD hingga aluminium. Nah, untuk 50%-nya lagi akan dibayar tunai dengan uang, di mana nanti total pembelian mencapai 1,14 miliar US dollar. Bahkan, Kementerian Perdagangan sudah menyiapkan komoditas yang akan dilakukan untuk imbal dagang, walau diakui posisi pembelian masih stagnan. Ya, karena posisi Indonesia saat ini masih belum ada kepastian lanjut atau tidak. Begitu kata Koordinator Bidang Peningkatan Akses Pasar Kemendak Bambang Jaka dalam sebuah webinar pada tanggal 29 Juli tahun 2021. Jadi bukan admin yang bilang soft. Ya, pada intinya sekarang berada di tahap masih berproses. Isu ini dan itulah yang sangat berpengaruh pada tersendatnya proses pembelian yang mengakibatkan Su-35 tak kunjung datang. Padahal sebenarnya, semenjak 2017 silam, nota kesepahaman antara Indonesia dan Rusia soal imbal dagang sudah ditekan. Namun sayang sekali, mungkin jika tak ada halangan termasuk ancaman sanksi KATSA, 2019 lalu 2 unit Su-35 harusnya sudah mendarat di Indonesia. Akan tetapi, untuk kalian fanboy Rusia tak perlu bersedih. Karena kini ada sedikit secercah kejelasan di mana Duta Besar RI untuk Federasi Rusia, Jez Antonio Morato Tavares, Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor Martin, Atase Perdagangan Tengku Bayu Nasrul Shah, hingga perwakilan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT BNI Terbuka dan PT Askrindo menyaksikan penandatanganan MOU antara PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan LLC Miriat Group untuk melakukan skema imbal dagang dengan Rusia. Program imbal dagang ini diinisiasi Kementerian Perdagangan jadi strategi baru Indonesia menghadapi tantangan krisis global. Dengan penandatanganan MOU ini bisa menjadi langkah awal implementasi imbal dagang dengan negara mitra KANSOP. Selain itu, ya harapannya upaya ini turut meningkatkan hubungan bilateral Indonesia-Rusia. Jadi pihak Rusia sedang memilih-milih komoditas dari Indonesia nih. Nah, apakah Su-35 akan segera tiba di tanah air? Silahkan tulis pendapatmu di bawah dah. Sahabat sekalian, berbicara tentang kebijakan luar negeri Rusia yang pasif terkait isu LCS, menurutmu masih tetap bergunakah kita membeli alutsista dari Rusia, jika untuk melawan China? Karena China saja sudah memiliki Su-35 untuk menjaga cakrawalanya dalam berbagai operasi. Yang otomatis China sudah mengetahui lebih dulu seluk-beluk kelemahan dari Su-35 kan? Dengan begitu, China sebagai negara peniru alutsista yang handal, bisa saja sudah menciptakan alutsista canggih yang mampu mengalahkan Su-35 dalam pertempuran apapun. Dan by the way, jika sengketa di Laut Cina Selatan membesar akankah Rusia bisa membantu Indonesia? Mengingat Rusia dan China adalah dua negara yang saling bergantung untuk menahan kekuatan AS dan sekutunya, mungkin bisa jadi jika Rusia tidak akan membantu Indonesia dalam sengketa atas Kepulauan Natuna dan zona ekonomi eksklusif di Laut Cina Selatan itu bos. Karena jelas Rusia akan lebih memilih China yang lebih menguntungkan bagi negaranya itu, nah jadi gimana nih sob? Pilihan Indonesia untuk membeli Sukhoi sendiri dilandasi embargo AS setelah konflik Timor Timur. Kepentingan AS tampaknya masih menjadi faktor penting yang mesti dipertimbangkan Indonesia dalam pergaulan internasional. Tidak hanya terkait dengan pembelian alutsista Rusia, namun juga peningkatan investasi China.
Jadi terkait pembelian Sukhoi Su-35 akankah tetap dilanjutkan atau tidak? Menurutmu gimana nih terkait teori ini? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Oke, cukup sekian dari admin, terima kasih dan sampai jumpa kembali.